Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah fa ya ayyatuhal akhwat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa untuk melanjutkan pembelajaran kita materi Ulumul Quran. Dan terakhir kita telah sampai pada Al-Quran ya muhkam dan wa mutasyabih. Ya di kemarin ya sudah disebutkan ya dibagi ada 3 macam ya. Untuk an-naul awal sudah ya al-ihkam al-am ya. Jadi muhkam secara umum ya. Jadi semuanya muhkam ya. Al-ihkam di sini adalah al-itqan wal jaudah ya fi al-fadhi wa ma'nihi ya. Sempurna dan bagus dalam hal lafaz dan maknanya. Kemudian kita sekarang masuk pada an-naw' ats-tsani ya, jenis yang kedua ya. Silakan dibuka halaman 45 ya. Halaman 45. Nah, ini saya besarkan. Nah, an-naw' ats-tsani at-tasyabuhul 'am alladzi wasafa bil Qur'anu kullahu. Ya, untuk jenis yang kedua, kalau yang jenis pertama kemarin al-ihkam al-'am ya. Kalau yang kedua at-tasyabuhul 'am ya, mutasyabih secara umum ya. Maksudnya mutasyabih apa nanti setelah ayat ini disebutkan ya. Makna hadzal tasyabuh kada. Ini tasyabuh 'am ya. Ini yang disifati ya oleh Al-Qur'an seluruhnya. Jadi seluruh Al-Qur'an itu ya mutasyabih apa, yaitu disebutkan di sini ya annal Qur'an ya kullahu yushbihu ba'duhu ba'don fil kamali wal jauda wal ghayatil hamidah. Ya, mutasyabih di sini maksudnya adalah menyerupai ya sebagian Al-Qur'an menyerupai sebagian yang lain ya. Ayat Al-Qur'an satu dengan yang lain ya saling menyerupai ya, mirip ya dalam hal apa? Dalam hal sempurna ya, kesempurnaan wal jaudah ya, kebagusan wal ghayatil hamidah dan tujuan yang terpuji ya. Jadi miripnya seperti itu ya, menyerupainya mirip ya dalam hal kesempurnaan, kebagusan ya, baik, bagus ya, dan tujuan yang mulia, yang terpuji. Ya, mislu qouli ta'ala ya. Ya, ini tasyabuh di sini ya. Ini dalilnya ya. Contohnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha ya mathaniya taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya, kita ke terjemah Kemenak ya. Tadi sudah saya siapkan. Nah, ini terjemah Kemenak ya. Tapi nggak bisa berubah ini tampilan layarnya ya. Silakan dibalik ya. Ya, kita lihat artinya ya. Ya, Allahu nazzala ahsanal hadithi ya kitaban mutasyabiha ya masani. Ya, Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik ya, ahsanal hadis ya, maksudnya adalah yaitu Alkitab, yaitu Al-Qur'an ya, mutasyabiha ya. Di sini diartikan dengan yang serupa ya. Yang serupa ayat-ayatnya ya. Kemudian masani lagi berulang-ulang. Ya. Jadi ayatnya ya serupa ya. Ya, tadi sudah disebutkan di buku kitab tadi juga ya. Oleh karena itu, kulit orang-orang yang takut kepada Robnya ya, kulitnya gemetar ya. Tsumma talinu juluduhum ya. Kemudian kulit dan hati mereka ya menjadi lunak ya. Wa qulubuhum ila dzikrillah ya, ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai di sini ya tadi. Kemudian kita kembali ke kitab. Nah, ini. Kemudian wa makna hadzal tasyabuh tadi sudah ya. Jadi kita langsung kemudian ini ya firman Allah taala tadi ya untuk selanjutnya, walau kana min indi ghairillah ya lawajadu fi ikhtilafan katsira ya. Seandainya Al-Qur'an itu
bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya mereka akan mendapatkan di dalam Al-Qur'an itu ada banyak perselisihan ya. Jadi di Al-Qur'an tidak ada sama sekali ya perselisihan, kontradiksi ya, pertentangan ya, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya ya yang sudah mengalami perubahan ya. Misalnya di dalam Injil ya, Injil tuh ada berbagai macam versi ya, saling kontradiksi ya, saling berbeda-beda ya, karena itu sudah ada perubahan ya, dirubah oleh tangan-tangan manusia ya, sehingga ada berbagai macam versi Injil ya. Kemudian yang ketiga ya, jenis-jenis yang terakhir ya, ada 3 kemarin ya. Ini yang terakhir, an-naw' ats-tsalis al-ihkam al-khass bi ba'dihi wa tasyabuh al-khass bi ba'dihi. Ya, jadi sebagiannya itu muhkam ya, dan sebagian yang lain mutasyabih ya. Maksudnya muhkam mutasyabih di sini apa ya nanti ya? Mislu qouli ta'ala huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Ya, hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Nah, di sini disebutkan ya, ada yang ayat-ayat itu muhkamat, ada juga ayat-ayat yang mutasyabihat ya. Ya, terjemahnya kita lihat kembali ke Quran Kemenak tadi ya. Ali Imran ayat 7 ya. Saya cari dulu ya. Ali Imran ayat yang ke-7 ya, surat ketiga. Nah, ini ya. Dialah ya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab ya, menurunkan Al-Qur'an kepadamu ya, wahai Nabi Muhammad. Ya, di antara ayat-ayatnya itu ada yang muhkamat ya. Ini ada catatan kaki ya, kita lihat catatan kakinya, diklik dulu. Nah, ini ayat muhkamat ya, sebagaimana sudah diterangkan ketika dulu di mukadimah ya, yaitu ayat-ayat yang maksudnya itu terang ya, maksudnya jelas, tegas dan dapat dipahami dengan mudah ya. Kemudian di antara ayatnya ada juga yang muhkamat. Itu tadi sudah. Kemudian yang lain ada mutasyabihat ya. Ayat-ayat yang lain ya, itu mutasyabihat, yaitu ayat yang mengandung beberapa pengertian ya, masih samar-samar, sulit dipahami ya, atau terkadang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya saja. Ya, ulama tidak tahu, hanya Allah taala yang tahu. Nah, di muhkamat itulah pokok-pokok isi ya, hunna umul kitab, itulah pokok-pokok isi kitab, yaitu Al-Qur'an. Kemudian fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Ya, ini kemudian disebutkan ini sikap ya, ada 2 versi sikap orang yang condong kepada kesesatan ya, dan nanti ya ar-rasikhuna fil ilmi, sikap ya para ulama ya, sikap orang yang mendalam ilmunya dalam ya. Ya, adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan kepada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat tadi ya, yang maknanya itu masih samar-samar ya, belum jelas ya, mengandung beberapa pengertian. Ini untuk apa? Mereka seperti ini untuk menimbulkan fitnah ya, yaitu fitnah adalah kekacauan dan keraguan ya. Nah, ini biasanya dipakai oleh ya para musuh Islam ya, untuk menimbulkan ya keraguan-raguan terhadap Al-Qur'an ya, kepada ya umat Islam ya. Wa ibtigha'a ta'wilih, dan untuk mencari-cari takwilnya ya. Tapi ini mentakwilkannya ya, itu tidak sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Takwilnya ya tidak benar gitu ya. Kemudian wa ma ya'lamu ta'wilahu ya illallah ya, dan tidak mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau di Al-Qur'an, kalau di kitabnya ini ada tanda waqaf mim ya, ada mimnya, wajib berhenti ya. Yang hanya mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa taala akan takwilnya. Kemudian warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Kemudian orang-orang yang berilmunya mendalam ya,
berkata, kami beriman kepadanya Al-Qur'an ya. Semuanya dari Rabb kami ya. Baik itu ayatnya muhkamat atau mutasyabihat itu diimani semua ya. Semuanya ya itu dari Rabb ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rabb mereka. Ya. Wa may yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal ya, berakal sehat ya. Ada juga orang yang berakal tapi akalnya tidak sehat ya. Kembali ke kitab. Ya, ini. Kemudian wa makna hadzal ikam, makna ihkam di sini, makna muhkam di sini apa? Makna mutasyabih di sini apa? Ya, kita lanjutkan. Wa makna hadzal ihkam an yakuna ma'nal ayah wadihan jaliyan. Ya, makna ihkam di sini, muhkam di sini adalah makna ayatnya itu jelas ya. Jaliyan ya, tidak tersembunyi ya. Terlihat. Ya, terlihat. La khafa afih ya, tidak tersembunyi ya, maknanya itu. Dari zahir ayat sudah jelas maknanya. Mislu qouli ta'ala ya, ini contoh dari ayat muhkam ya. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ya, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini jelas sekali maknanya ya secara zahir. Wahai para manusia ya, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ya, agar kalian saling mengenal. Ini jelas sekali maknanya. Ini muhkam. Kemudian contoh lain ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ya, sembahlah Rabb kalian alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian, yang la'allakum tattaqun ya, agar kalian bertakwa. Ini juga jelas sekali. Wa qalu ta'ala, contoh yang lain, wa halallahu al-bai'a ya. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli ya. Ini jelas sekali ya. Ini jual beli secara umum, secara hukum asal itu boleh ya, halal. Ya, tapi juga ada nanti jual beli yang memang diharamkan ya. Bicara umum jual beli itu boleh ya. Kemudian wa qalu ta'ala harrimat 'alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Ini juga muhkam ya, jelas juga maknanya ya. Diharamkan bagi kalian ya bangkai, darah, daging babi dan apa saja yang disembelih ya dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa amsalu dzalik katsirah, dan banyak contoh-contoh yang lain di dalam Al-Qur'an. Kemudian wa mana hadza tasyabuh. Sekarang kita beralih ke mutasyabih. Tadi muhkam sudah, sekarang mutasyabih ya. Tadi mutasyabih samar-samar ya, mengandung beberapa makna misalnya. Jadi masih samar-samar, ini maksudnya apa? An yakuna ma'nal ayah mushtabihan khafiyan bihaits yatawahhamu minhul wahim ma la yaliqu billahi ta'ala aw kitabi aw rasulihi wa yafham minhul alimur rasikhu fil ilmi khilafa dzalik. Makna tasyabuh di sini adalah makna ayatnya itu mushtabihah ya. Itu samar-samar ya, tidak jelas. Ya, khafiyan ya, tersembunyi ya, maknanya tersembunyi ya. Tidak seperti yang muhkam tadi. Bihaitsu yatawahham minhul wahim ya, di mana ya tersembunyinya gimana? Di mana ya orang yang menduga, orang yang mengira, yaitu menduga atau mengira ya sesuatu yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ini berkaitan tentang zat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, nanti contoh di bawahnya ini ya, bal yadahu mabsuutatan ya. Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbentang. Ya. Nah, ini ada yang mentakwilkannya ya. Ya, tangan Allah Subhanahu wa taala ya diserupakan dengan tangan makhluk. Ya, ini tentu tidak layak ya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi seperti itu ya. Musyabihah ya, seperti itu ya. Samar-samar tidak jelas ya. Ada kemudian ada yang mengira, ada yang menduga ya. Ada yang menghayalkan ya. Dalam misalnya ayat-ayat mutasyabihat ini ya berkaitan tentang zat Allah taala, ya ini diduga itu ya dengan sesuatu yang tidak sesuai, yang tidak layak ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian au kitabihi au rasulihi ya, atau malayaliku bi kitabihi au rasulihi gitu ya. Kemudian wa yafhaminhul alim ar-rasikh fil ilmi khilaf dzalik. Dan berkaitan tentang ini ya, ulama itu ulama yang ilmunya mendalam ya, itu mereka paham ya.
Ya, khilafa dzalik ya, berbeda dengan yang dipahami oleh tadi ya, orang yang mensifati sifat Allah Subhanahu wa taala dengan yang tidak selayaknya. Ya. Tetapi ya terkadang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya, hakikatnya ya tahu ya. Misalnya berkaitan tentang tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Itu ulama nggak tahu ya seperti apa ya tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu ya. Intinya ya itu berbeda dengan tangan para makhluknya ya. Kita saja dengan tangan hewan berbeda ya. Apalagi ya pencipta kita ya Allah Subhanahu wa taala ya, tentu lebih berbeda sekali gitu ya. Ini contoh ayat mutasyabihat, setelahnya ya. Ya mungkin pada pertemuan selanjutnya ya insyaallah ya. Syukron ya sampai di sini ya. Syukron ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.